Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sebidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama tentunya patut saya menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan yang punya kehidupan dan yang punya pekerjaan melalui Bapak dan Ibu Gembala yang ada, boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dukung di dalam doa, tentunya di dalam hati kita, supaya Tuhan boleh berikan kekuatan, kemampuan, karena saya baru dalam taraf pemulihan. Beberapa hari yang lalu hampir saja saya berada di tempat yang sulit, tapi karena pertolongan Tuhan saya masih ada sebagaimana ada. Sempat masuk rumah sakit karena serangan jantung, dan saya percaya ini proses pembentukan Tuhan di dalam pribadi saya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bapak Ibu Saudara, 1 minggu saya tidak bisa tidur karena terlentang sedikit batuk. Ternyata itu pengaruh jantung. Jadi 1 minggu saya harus duduk. Kalau siang oke, tapi malam tentunya sebagai manusia biasa sangat terbatas. Dan saya percaya Tuhan memproses, merendahkan saya supaya saya tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Semua bilang tidak usah datang, tapi pada waktu konsultasi terakhir dengan dokter, saya bilang apakah saya boleh ke Malaysia? Kenapa tidak? Jadi anak saya juga tidak bisa larang, dokter tidak larang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau saya masih berdiri, ini berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Salam dari sidang jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, akan anak-anak saya juga siswa-siswi sekolah Alkitab yang sementara ada di Makassar. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, kita akan baca bersama-sama dalam Kitab Nabi Hagai atau Hajai 1 ayat yang ke-8. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Hagai atau Hajai 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Pergilah kamu ke gunung meramu kayu dan bangunlah pula rumah ini, maka aku kelak berkenan akan dia dan aku pun akan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan nubuatan dari Nabi Hajai. Hajai merupakan nabi kecil yang diutus oleh Tuhan. Di dalam kitab Nabi Hajai ini hanya ada 2 pasal. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hajai menubuatkan tentang keadaan Ka'bah Soleman dan juga keadaan Ka'bah Zerubbabel. Dan nubuatan ini pada waktu pembangunan Ka'bah Zerubbabel. Bapak Ibu Saudara, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka tidak mau dengar-dengaran lagi kepada Tuhan. Para nabi-nabi kecil, nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan
supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mereka tidak dibawa ke penawanan di Babilonia. Karena sekali lagi Tuhan sudah ingatkan dalam Yeremia dinubuatkan tentang 70 tahun mereka akan ditawan kalau tidak mau dengar akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yeremia 25 ayat 11 ya. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Segenap negeri ini akan menjadi satu kerobohan batu Dan kerusakan. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel. Segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel. 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Seandainya mereka mau dengar akan nubuatan ini, maka tentunya Tuhan akan membatalkan meskipun itu sudah keluar dari mulutnya. Buktinya orang-orang Niniwe. Pada waktu Yunus menyampaikan nubuatan, 40 hari lagi Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan. Ternyata raja tangkap akan nubuatan ini. Dia perintahkan kepada seluruh rakyat. Bahkan binatang pun diikut sertakan berpuasa. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah keputusannya. Yang tadinya Niniwe akan dibongkar balik, tidak jadi karena doa dan puasa dari raja, rakyat, bahkan binatang. Luar biasa. Dan ini membuat Yunus sakit hati. Tuhan yang suruh bernubuat, kenapa nubuatan tidak terjadi? Tanpa disadari oleh Yunus bahwa rakyat Niniwe telah berpuasa minta pengampunan yang dari Tuhan. Dan sekali lagi ini mendukacitakan Yunus. Kenapa? Ada 5 alasan Yunus untuk tidak langsung ke Niniwe. Karena dia tahu salah satu Tuhan bersesal akan jahat. Tapi kita baca dalam Yunus 4 ayat 1, ada 5 alasan Yunus yang membuat dia tidak langsung ke Niniwe. Yunus 4 ayat yang pertama, tetapi hal ini mendukacitakan Yunus. Hal ini mendukacitakan Yunus. Sehingga sakitlah hatinya. Sakit hati Yunus. Dan berbangkitlah amarahnya. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan. Sembahnya, ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan? Bukankah ini yang sudah kukatakan? Tatkala aku lagi dalam negeriku. Tatkala aku lagi dalam negeriku. Maka sebab itu, juga aku hendak mendahuluinya dengan lari ke Tarsis. Karena aku ketahuilah. Ini alasan Yunus. Bahwa engkau Allah yang amat mengasihani. Allah yang amat mengasihani. Dan amat sayang. Amat sayang gua. Dan panjang sabarnya. 3 panjang sabar. Dan besar kemurahannya. 4 besar kemurahannya. Dan yang bersesal akan jahat. 5 bersesal akan jahat. Kenapa saya harus diutus untuk menyampaikan Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan? Jadi kita lihat doa dan puasa dapat mengubah keputusan Tuhan. Karena itu sangat besar kasihannya. Tapi sayangnya sekali lagi, umat Israel tidak mau dengar. Akhirnya Tuhan izinkan mereka dibawa ke pembuangan di Babilonia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah mereka dibawa ke Babilonia? Yerusalem rusak. Pagar tembok dibakar dengan api. Ka'bah Sulaiman menjadi runtuh. Saudara, akibat
umat Israel di bawah kepenawanan di Babilonia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umat terus di dalam kecelakaan. Karena Bapak Ibu Saudara, benih yang tertinggal meskipun di dalam keseluruhan karena kesalahan umat Israel sehingga mereka dibawa ke Babilonia. Tapi ternyata Tuhan meninggalkan benih. Yesaya 1 ayat 9. Karena kalau tidak, Yesaya 1 ayat 9. Jikalau kiranya tidak ditinggalkan Tuhan semesta alam sekalian bagi kami satu benih, niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. benih-benih itu adalah Nehemia, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tindakan dari Nehemia, dia tidak cari zona aman. Meskipun dia sudah kerja di Babilonia, tapi dia adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Setelah dia dengar tentang keadaan dari bangsanya, dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia 1 Nehemia 1 ayat yang keempat, Mulai 1 sampai ayat 4. ayat 1 sampai 4, bahwa inilah kisah Nehemia bin Halamia. Bermula maka pada sekali peristiwa, yaitu pada bulan Kislew, tahun yang ke-20, adalah aku di negeri Susan di dalam istana baginda. Maka datanglah Hanani, seorang saudaraku, dan beberapa orang Yehuda pun sertanya. Lalu aku bertanyakan mereka itu akan hal orang Yahudi yang telah luput dan yang lagi tinggal daripada segala orang yang dipindahkan itu, dan akan hal Yerusalem. Maka katanya kepadaku, adapun segala orang yang lagi tinggal daripada segala yang dipindahkan itu, ia itu adalah di sana, di dalam negeri itu, dengan sangat kesukarannya dan dalam hal kecelaan, dalam keadaan kecelaan, dan lagi pagar tembok Yerusalem sudah terbelah, agar tembok Yerusalem sudah terbelah, dan segala pintu gerbangnya pun sudah dibakar habis dengan api. pintu gerbang dibakar dengan api. Demi mendengar segala perkataan ini, Setelah Nehemia dengar apa yang dikatakan oleh Hanani, apa yang dia lakukan? maka duduklah aku sambil Menangis, dan berkabung berkabung, beberapa hari lamanya, dan aku pun berpuasa berpuasa, dan meminta doa meminta doa. di hadapan hadirat Allah yang di sorga. Itulah tindakan Nehemia. Dia tidak tetap di zona nyamannya sebagai pegawai dari baginda, tetapi dia berdoa, dia menangis, dia berkabung, dan dia berpuasa. Dan berita ini, Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi Nehemia di dalam melayani raja. Raja katakan, kenapa murah mukamu sedangkan engkau tidak sakit? Karena dia terbawa dengan berita yang dia dengar dari bangsa dan negaranya yang dalam keadaan kecelakaan. Akhirnya kesempatan itu dia mengungkapkan tentang kerinduannya dalam Nehemia 2 mulai ayat 1 kepada raja, dan dia diizinkan untuk membangun, karena pembangunan Yerusalem pada waktu itu terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah pagar tembok yang dibangun, yang tidak lain berbicara tentang pembangunan hamba-hamba Tuhan. Sebab itu ada sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dibangun dulu rohaninya. Baru Ka'bah Zerubabel yang berbicara tentang pembangunan
sidang jemaat. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Hagai ini tentang keberadaan dari rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan itu dibangun. Karena umat Tuhan sudah membangun rumahnya mulai mewah, tetapi Ka'bah Tuhan dalam keadaan kecelakaan. Sehingga bagaimana dorongan dari Hagai yang menerima firman Tuhan ini melalui Nabi Hagai yang dia sampaikan kepada Zerubabel, bahkan Yosua bin Yosadak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka mengambil ramuan untuk membangun Ka'bah Zerubabel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Nehemia Hagai pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat. Hagai pertama ayat yang keempat. Adakah ketika yang baik pada kamu akan duduk dalam rumah-rumahmu yang elok perbuatannya, Rumah-rumahmu yang elok perbuatannya, sedang rumah ini lagi rusak. Sekarang pun demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Perhatikanlah segala jalanmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya hanya sedikit. Kamu makan, tetapi bukan sampai kenyang. Kamu minum, tetapi bukan sampai puas hati. Kamu berpakaian, tetapi bukan sampai suhu tubuhmu. Dan barang siapa yang menerima upah, ia itu menerima upah dalam pundi-pundi yang terpesong, Pundi-pundi yang berlobang. Demikianlah firman Tuhan seluas sekalian alam. Perhatikanlah segala jalan. Dan ayat yang kita baca merupakan ayat pokok. Pergilah kamu ke gunung, meramu kayu, dan bangunlah pula rumah ini. Maka aku kelak berkenan akan dia, dan aku pun akan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan lewat gereja Pantekosta Philadelphia, Malaysia, yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur ini sangat mempengaruhi akan kehidupan dari hamba-hamba Tuhan, bahkan sidang jemaat yang ada dalam wadah gereja Pantekosta Philadelphia, Malaysia. Karena mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan mujizat karena ucapan syukurnya. Kita ingat 5 ketul roti, 2 ekor ikan yang disampaikan oleh saudari Onang, nama kesayangan Teresa Onang, Ella, Baby, nama kesayangan itu. Jadi Onang berpantun tadi tentang 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Terjadi mujizat, rahasianya karena Tuhan mengucap syukur. Coba majukan Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes atau Yahya 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Kemudian Yesus mengambil roti itu, serta mengucap syukur, lalu membagikan kepada segala orang yang duduk itu. Demikian juga ikan itu seberapa banyak yang dikehendakinya. Dia mengucap syukur, terjadi mujizat. Di hari-hari terakhir ini kita perlu mujizat, amin. Saya merasa ini merupakan suatu mujizat dalam pribadi saya. Karena saya bilang kepada Ibu Gembala, saya tidak hadir, tapi hanya hadir
Tapi gembala kalau datang berarti melayani. Saya pikir-pikir, mampukah saya? Tapi itulah Tuhan. Ini mujizat. Kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Amin. Pada waktu Lazarus dibangkitkan, itu karena ucapan syukur Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 41, pentingnya kita mengucap syukur seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Bukan hanya seremonial biasa Bapak Ibu Saudara merayakan ulang tahun, tetapi ucapan syukur yang ada di dalamnya itu. Yang ke-11 ayat 41. Ayat 11 ayat 41. Lalu mereka itu mengundurkan batu itu, maka menengadahlah Yesus serta berkata, "Ya Bapa, aku ucapkan syukur, Aku ucapkan syukur." kepadamu sebab engkau mendengar akan daku." Jadi kita perhatikan ucapan syukur Tuhan Yesus Kristus membuat Lazarus dibangkitkan. Mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Perjuangan Bapak dan Ibu Gembala, tentunya kami tahu persis, karena merayakan ulang tahun yang pertama masih di Batu 2,5. Saya hadir berarti 27 tahun yang lalu. Kami diundang berjuang bersama-sama. Dulu masih pakai uang tunjuk 1.000. Karena belum datang uangnya Bapak Ibu Saudara, kami tunggu di imigrasi, belum bisa masuk, belum ada 1.000. Banyak hal yang Bapak dan Ibu Gembala alami. Tuhan kadang-kala izinkan untuk direndahkan, untuk memproses kehidupan kita. Kalau kita mau jadi besar di hadapan Tuhan, kita harus rela untuk direndahkan. Contoh, Yusak. Yusak dia tidak protes dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Yusak, Tuhan bilang, hamba Musa. Mungkin hamba Tuhan yang menyanyi tadi, gembala dan pelayan sidang protes kalau bilang hamba Yosef atau hamba Masri. Coba kita baca Yusak 1 ayat 1. Dia disebut hamba Musa. Yusak 1 ayat 1. Sebelumlah maka sekali peristiwa kemudian daripada mati Musa, hamba Tuhan itu, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yusak bin Nun, hamba Musa itu. Hamba Musa, Musa hamba Tuhan. Yusak hamba Musa. Tapi dia dibesarkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau dibesarkan oleh Tuhan, kita rela menerima meskipun kita direndahkan. Karena di dalam Yusak pasal 3 ayatnya yang ke-7, bagaimana Tuhan mempermuliakan dia. Yusak 3 ayat yang ke-7. Karena Tuhan telah berfirman kepada Yusak demikian. Tuhan berfirman kepada Yusak demikian. Pada hari ini juga aku hendak mulai membesarkan dikau. Hari ini juga aku mulai membesarkan dikau. Kepada pemandangan segenap Bani Israel. Kepada segenap pemandangan Bani Israel. Supaya diketahui olehnya. Supaya diketahui olehnya. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Sebagaimana aku menyertai Musa. Demikian pun adalah aku serta dengan dikau kelak. Adalah aku serta dengan dikau. Kita harus rela menerima Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan merendahkan umat Israel juga direndahkan oleh Tuhan. Tetapi mereka memberontak. Mereka tidak mau direndahkan. Bagaimana cara Tuhan merendahkan umat Israel? Tuhan beri makan mereka mana. Itulah cara Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat 3.
Maka sebab itu telah direndahkannya hatimu, direndahkannya hatimu, yaitu bangsa Israel. disuruhnya dahulu kamu berlapar, Disuruhnya kamu berlapar, lalu diberinya akan kamu makan mana makan mana yang tiada kamu kenal dan yang tiada dikenal oleh nenek moyangmu pun, hendak diberinya tahu kamu bahwa adapun hidup manusia itu bukan bergantung kepada makanan saja, melainkan hidup manusia itu bergantung kepada segala firman yang terbit daripada Tuhan. Itulah cara Tuhan merendahkan umat Israel. Tuhan kirim mana, akhirnya mereka bosan. Orang Manado bilang pastiu, mana. Jangan jadi seperti umat Israel. Mereka merendahkan, menghinakan apa yang Tuhan berikan, padahal makanan gratis. Karena ternyata dalam Bilangan 11 ayatnya yang keempat, apa yang dilakukan oleh umat Israel setelah Tuhan memberikan mana setiap hari? Mereka bosan. Mereka ingin kembali ke Mesir untuk makan daging. Bilangan 11 ayatnya yang keempat. Bilangan 11 ayat yang keempat. Maka bangsa kacauan yang di antara mereka itu, Salinan baru orang bajingan, mereka sempat disebut orang-orang bajingan. beringin-inginlah lalu pulang. Ingin untuk pulang ke Mesir. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya, Menangis Bani Israel, katanya, siapa gerangan akan memberi kita makan daging? siapa yang akan memberi kita makan daging? Terkenanglah kita akan segala ikan yang kita makan di Mesir. Teringat mereka, terkenang mereka akan makanan ikan yang mereka makan di Mesir. Dengan tiada harganya, dan akan segala kementikai dan labu dan bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kurus keringlah kita, satu pun tiada di hadapan mata kita. Mereka menghina, kurus keringlah kami, tidak ada satu pun di hadapan kami, Melainkan mana ini saja. mana ini saja. Mereka tidak mampu direndahkan oleh Tuhan. Mereka memberontak, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi seperti umat Israel. Tapi mari kita mau menurut, merelakan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami penyakit yang hampir membawa saya ke tempat yang sulit. Sehingga saya sadari, Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita menghargai segala sesuatu yang ada pada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Yeremia 9 ayat 23. Kalaupun kita kuat, jangan kita bermegah karena kekuatan kita. Kalaupun kita kaya, jangan kita bermegah karena kekayaan kita. Kalaupun kita pandai, jangan kita bermegah karena kepandaian kita. Memperhatikan kalimat-kalimat dalam ayat ini, tidak ada yang kita dapat megahkan selain kita tahu dan kita kenal siapa itu Tuhan. Coba Yeremia 9 ayat 23-24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Orang pandai, orang alim jangan bermegah sebab ilmunya. Dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Orang kuat jangan bermegah sebab kekuatannya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini, kecuali melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu. orang yang hendak bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku. Sampai di situ. Yang kita megahkan di dalam kehidupan ini, kalau kita tahu dan kenal siapa itu Tuhan.
Karena banyak orang cuma tahu, tapi tidak kenal. Banyak orang yang tahu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Saudara, kita bersyukur karena kita tahu dan kenal siapa itu Tuhan. Karena ada yang bertepuk sebelah tangan, mengaku mengenal Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Sehingga ada waktunya mereka akan datang, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat, bukan sedikit mujizat. Tapi Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal. Tuhan bilang jahat lagi. Itu jelasnya Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita garis bawahi, hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Padahal itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku, Banyak orang yang akan datang dan berkata kepada Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? dan dengan nama Tuhan kami membuangkan Dengan setan, nama Tuhan kami membuangkan setan. dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, Tuhan akan berkata dengan nyata, bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. tidak pernah aku kenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal, Tuhan bilang jahat lagi. Padahal mengajar dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dengan nama Tuhan. Kenapa? Sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat, karena tidak melakukan kehendak Allah. Untuk itu bersyukur kepada sidang jemaat. Bahkan kita semua yang ada, di mana kita boleh tahu dan kenal siapa itu Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengenal Tuhan? Kalau kita menurut hukum-hukum Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dengan yang demikian kita mengetahui bahwa kita mengenal Tuhan kalau kita melakukan hukum-hukum Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dengan yang demikian kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia, Kita mengenal Dia jikalau kita menurut hukum-hukumnya. kalau kita menurut hukum-hukumnya. Hukum-hukum berarti lebih dari satu. Hukum-hukum, tentunya hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Hukum-hukum bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau kita lakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, berarti kita mengetahui bahwa kita ini mengenal Tuhan. Amin. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita dikenal oleh Tuhan? Jadi kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi jikalau barang seorang mengasihi Allah, Siapa yang mengasihi Allah? ialah dikenal oleh Allah. Ia dikenal oleh Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita dikenal oleh Allah. Yang mengasihi Allah, Yohanes 14 ayat 15 kembali.
barang siapa yang melakukan perintahku atau hukumku, itulah yang mengasihi Tuhan. Jadi kembali kalau kita lakukan hukum Tuhan yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, di mana kehidupan kita akan dibangun, Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai akan kesempurnaan itu. Karena rahasia dari Hajai tadi tentang pembangunan kembali Yerusalem, dalam hal ini pagar, tembok Yerusalem dan Ka'bah Zerubabel. Karena tadinya Ka'bah Soleman dibangun oleh Soleman, kemuliaan Tuhan turun di dalam Ka'bah itu. Pembangunan itu hanya 7 tahun, karena ramuannya sudah disiapkan oleh ayahandanya Daud. Tetapi pembangunan Ka'bah Zerubabel itu 49 tahun atau 7 tahun. Dengan melalui berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Zerubabel dan Yosua bin Yosadak pada waktu itu. Dan demikian juga pengertian rohani di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Jangan kita hanya bangun atau mempercantik soal jasmani kita. Kita rawat wajah kita. Kalau perempuan supaya tetap cantik, kita rawat wajah kita. Kalau laki-laki tetap ganteng, itu tidak masalah. Asalkan kita rawat, kita bangun kehidupan rohani kita, amin. Itulah maksud dari ayat firman Tuhan. Jangan kita hanya mempercantik kehidupan jasmani kita, tapi mari kita mempercantik kehidupan rohani kita. Sehingga apakah kita sudah dilengkapi dengan bunga-bunga atau karunia-karunia Roh Kudus? Saudara, untuk mempercantik kehidupan rohani kita, apakah kita sudah dilengkapi dengan pakaian pengantin? Dalam hal ini karunia Roh Kudus. Luar biasa, kalau cantik rohani kita, maka cantik juga jasmani kita. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau meramu supaya kita membangun rumah rohani kita. Karena 1 Korintus 3 ayat 16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam diri. Sidang jemaat telah selesai membangun rumah tempat ibadah ini dengan cantiknya, dengan segala pengorbanannya. Sebagaimana kesaksian Bapak Gembala dalam acara doa dan puasa, karena saya ikuti juga Bapak Ibu Saudara. Karena ada aplikasi Zoom, jadi saya ikuti. Hari Minggu saya tidak ke gereja karena saya masih diinfus. Saya ikut ibadah di tempat ini. Saya dapat kekuatan. Hamba-hamba Tuhan juga yang menyampaikan firman Tuhan, itu memberikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan saya. Karena itulah hamba-hamba Tuhan di dalam kabar pengantin Kristus. Moto dari Masri Senior, karena ada Masri Gela Senior di Manado juga. Dia bilang, sebodoh-bodohnya hamba Tuhan kabar pengantin, ada kelebihannya. Jangan kita orang Toraja bilang minder van kompleks, atau orang Belanda kayak itu. MC bukan master of ceremony. Minder, merasa tidak ada arti. Kita harus merasa bahwa ada pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebodoh-bodohnya Yohanes,
sebodoh-bodohnya Rasul Petrus. Karena kesaksian Alkitab Kisah 4 ayat 13, tidak terpelajar, orang bersahaja atau orang biasa. Tapi duanya ada kelebihan. Petrus dikaruniakan anak kunci kerajaan sorga. Dalam Matius 16 ayat 19, tentunya ada alasan sehingga Tuhan karuniakan dia anak kunci kerajaan sorga. Karena jawabannya pada waktu Tuhan bertanya. Di dalam Matius 16 ayat 13 berkata, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau siapakah diri dari Tuhan Yesus? Ada yang bilang Elias, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Petrus yang menjawab. Coba kita pakai Matius 16 mulai 13. Matius 16 ayat 13 mula. Setelah sampai Yesus ke jajahan Kaisaria Filipi, bertanyalah ia kepada murid-muridnya, katanya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? menurut kata orang, siapakah dirinya? Siapakah anak manusia? Maka berkatalah mereka itu, ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, Ada yang bilang Yahya Pembaptis, ada yang mengatakan Elias, ada yang bilang Elias, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada yang bilang Yeremia, atau seorang dari antara segala nabi. atau seorang dari segala nabi. Maka kata Yesus kepada mereka itu, Kembali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi kata kamu ini siapakah aku? Maka sahut Simon Petrus, Simon katanya, Petrus yang bodoh, tidak terpelajar, orang bersahaja, dia yang menjawab, katanya, Tuhanlah Kristus, Tuhanlah Kristus, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Yang membuat dalam ayat 19, Petrus dikaruniakan anak kunci kerajaan surga. Lepas dari keterbatasan Petrus yang bodoh, tidak terpelajar, orang bersahaja, tapi anak kunci kerajaan surga dikaruniakan kepadanya. Sebab itu pada hari Pentakosta, setelah orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Petrus, dia bangkit berdiri dan menjawab, karena anak kunci kerajaan sorga yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini ada pada Petrus. Dan Petrus yang menjawab, adalah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Lepas dari keterbatasan Petrus, Tuhan anugerahkan dia anak kunci kerajaan sorga. Demikian juga Rasul Yahya, keterbatasannya Tuhan anugerahkan dia wahyu. Jadi jangan anggap kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, berarti Tuhan menghargai kita, amin. Dan tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk dipermuliakan. Coba kita baca Roma 8 ayat 29 30. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, Orang yang dikenalnya terdahulu, yaitu juga ditetapkannya terdahulu, akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, menjadi serupa dengan teladan anaknya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Ayat 30, dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, Bapak Ibu saya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka itulah juga dibenarkannya. kita dibenarkan oleh firman dan roh Tuhan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, Kita yang sudah dibenarkan mereka itulah juga dipermuliakan. akan dipermuliakan, amin.
Kita mempercantik, membangun kehidupan rohani kita supaya kita dipermuliakan. Kalau mungkin sekarang kita dipermalukan, ditertawakan, apa itu bahasa roh, apa itu karunia-karunia roh. Tapi ingat, satu waktu kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita meramu bangunan rohani kita, bukan hanya bangunan jasmani, tapi bangunan rohani kita, supaya kehidupan kita cantik pada pemandangan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Betapa besar kasih-Mu, Allahku.